Next.js 13 ya bro ya, lagi rame di luar sana untuk updatean-updatean seputar dunia teknologi programming kayak gitu. Salah satu framework dari JavaScript yang mengusung konsep full stack, front end, back end semua ada di dalam situ dan bisa dipakai untuk pengembangan software sebesar apapun sih harusnya gitu ya. Tapi yang menarik adalah gue kan udah lama nggak tutorial nih. Kayaknya sekarang kita mulai lagi ke tutorial. Selamat datang di free course-nya The Afrizal dan selalu gratis seperti biasa, dibayar dengan iklan YouTube AdSense seperti itu. Jadi mari kita duduk perlahan dan kita masuk ke tutorial yang sudah lama tidak dibuka karena rumah gue lagi direnov ya bro. Ini lagi direnov nih, jadi gue nggak tutorial tuh karena takutnya berisik gitu bro. Jadi mengganggu kalian yang lagi khusyuk menikmati tutorial penjelasan-penjelasan gue. Kali ini kita akan masuk ke penjelasan seputar Next.js 13, yaitu framework yang terbaru yang lagi update ya. Jadi tadinya 12, upgrade ke 13 dan banyak perubahan di dalam si Next.js 13 itu sendiri dan banyak fitur eksperimental. Di video kali ini gue akan coba dari sisi kacamata yang belum pernah mencoba Next.js 13. Jadi beneran ini gue belum pernah coba Next.js 13-nya. Terakhir gue di Next 12 untuk beberapa proyekan dari perusahaan-perusahaan yang cukup lumayan gede juga gitu ya. Dan gue udah enjoy sih di Next 12 sebenarnya. Tapi kenapa si Next ini selalu update dengan cepat? Kalau di Laravel ya kayak ekosistemnya nambah lagi dan segala macam. Ya di PHP mah Laravel yang paling update ya kan. Kalau di JS ini Next.js kayaknya udah mau ngikutin perjuangannya Laravel untuk memudahkan developer gitu. Jadi di sini gue akan coba dan ini sebenarnya semi course gitu ya. Gua bukan tutorial, bukan juga course, tapi judulnya free course. Kali aja apa yang gue coba nanti bisa sambil gue jelasin juga, plus bisa jadi referensi ataupun wawasan baru buat kalian yang mencoba framework JavaScript, yaitu Next.js 13 ini. Oke, kita langsung masuk ke layar ya. Hai, udah lama gak tutorial, aing kangen sekali bro. Let's go. Ciluk bak. Muncul aing. PC gue belum di setup untuk mainan tutorial lagi, ya ampun, mohon maaf ya. Dan sebelumnya sorry kalau misalkan di video ini agak sedikit noise atau gangguan dari area lingkungan gue karena rumahnya lagi kena renovasi. Banyak atap yang bocor karena musim hujan di Bandung ini sedang ya tingkatnya sedang tinggi gitu ya bro, jadi mau dimaklum. Oke, kita mulai. Next.js 13 ini linknya ada di deskripsi juga buat kalian dan kita cek dulu dari tampilan pertamanya Next.js 12 dari segi dokumentasinya. Sini gua akan coba tanpa edit videonya, jadi beneran kalau error ya error gitu, kalau gua pusing ya pusing, kalau gua menyerah ya menyerah. Ini mohon maaf kalau nggak sampai beres. Tapi dalam beberapa menit ke depan, mungkin 15, 20, 30 menit, apa mungkin sejam juga, kita akan mencoba Next.js 13 ini. Sekaligus gue mempelajarinya lagi, karena gue beranjak dari Next 12 sebelumnya. Atau dari React.js, atau dari Remix, atau dari yang lain-lain untuk JS-JS-an. Buat yang belum tahu atau masih pemula ya, nanti akan gue jabarin juga seputar Next.js-nya itu kayak gimana, kenapa kita pakai, dan kalian akan melihat juga prosesnya ketika ngoding Next.js itu kayak gimana sih gitu. Struktur foldernya lah, implementasi sesuatunya lah, termasuk consuming API itu kayak gimana. Nanti di ending akan kita coba consume API apakah menarik atau tidak ya, karena di luar sana lagi rame ya bro. Next.js 13 nya tuh beneran kayak orang-orang excited sekali gitu. Dan mungkin kalian pun tahu dari YouTube bule, dan kalau dicek di YouTube Indonesia sepertinya masih belum banyak yang membahas ini. Jadi gue akan coba beberapa fitur eksperimentalnya, dan gue nggak akan kasih tahu yang di Next 12 atau Next 10 sebelumnya itu apa aja gitu ya. Kita lebih fokus di yang 13-nya aja dulu. Mulai dari yang ini nih. Kalau lu klik ke Next.js 13 yang tadi, card yang ada di depan itu, masuk tuh langsung ke blog bagian sini. Terus di sini dibilang bahwa we announce di conference-nya Next.js 13 lays of foundation to be dynamic without limit, kayak gitu-gitulah. Yang enggak terlalu penting sih sebenarnya. Oke, yang pertama ada struktur folder, easier, faster, less client JavaScript. Ada folder baru nih kayaknya yang bakal nanti kita bisa setup juga. Nama foldernya app. Ya ini directory dan masih beta, layouting, React Server Component, streaming. Menarik sekali karena sebelumnya gue nggak pernah pakai streaming nih. Nanti di sini apakah gue pakai atau enggak mungkin for the next project video, karena ini cukup sulit untuk di setup sepertinya. Tahu juga deh, ntar gue cek. Turbo Pack, jadi dia kurang lebih 700 kali faster Rust based Webpack replacement.
Oke, gue nggak akan terlalu jelasin banyak seputar runtime dan segala macam di balik framework ini, karena itu harus spesifik video tertentu terpisah, bukan di sini ya. Membahas seputar runtime dan kawan-kawannya masih alpha juga. Jadi Next.js ini selalu up to date dan berusaha untuk memudahkan kita lah sebagai developer, khususnya JS developer gitu. Next image udah stabil ya. Jadi ini versi stabilnya, faster with native browser, lazy loading. Jadi kayaknya kalau kita pakai images di codingannya di Next.js 13 itu kayaknya udah support beberapa property baru dari Next.js-nya itu sendiri. Lazy load, terus dia lebih kayak slicing lagi, mungkin dari sonanya udah di slice lagi, jadi size-nya tuh nggak terlalu gede gitu, di wrap lagi gitu-gitulah ya. Next font beta ya, automatic self host font with zero layout shift. Jadi kita bisa install self hosted font, masukin font kali ke Next.js-nya. Dan improved next link, mensimpelkan API with automatic element A dari HTML. Jadi elemen HTML A itu dibawa di next link langsung dan jos gandos kayaknya. Oke, kita mulai coba langsung. Kalau yang sini ini untuk upgrade ya, update today by running bla bla bla. Ini untuk update dari versi Next sebelumnya ke versi Next yang terbaru. Ini seputar app directory bla bla. Susah lah bro kalau kita ngobrolin doang tanpa mencoba mah, bener gak? Jadi kita mah di Cuy University mah harus mencoba langsung ya. Tapi sebelumnya selamat datang buat yang bergabung di video ini, yang mau coba-coba juga, baik kalian dari Cuy University atau dari univ manapun ya, UI misalnya ya, ataupun ITB, Unpas, kampus manapun itu, welcome to Cuy University, free of charge ya bro ya, gratis. Ini gua masuk di folder ini aja ya, kita akan mulai coba install. Gue bikin satu folder, ini bekas course gue yang lain lah. Ini gue akan open VS Code di sini. Oke. Mana? Oh ini layarnya, anjing. Gue lupa layarnya. Gue akan coba masuk ke terminal. Di mana terminal sini ya? Terminal untuk penginstalannya. Sini pakai git, bla bla bla. Kita bikin folder dulu. mkdir next 13 cs, boleh lah kayak gini. Gue masuk ke next 13. Clear. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Harusnya kelihatan deh. Ini gue zoom in lagi. Sini folder next 13 masih kosong brother, masih kosong, dan gue akan install npx create next app titik. Sambil menunggu. Need to install the following package. Oke lah. Itu untuk penginstalannya ya, dari create next app. Kalau di React tuh kayak create React app kayak gitu kurang lebih. Bawaan dari Next. Ini gue sambil merokok nggak apa-apa ya. Karena sekali lagi gue nggak akan edit video ini ya. Gue udah lama nggak punya reaction konyol gitu. Jadi kan kalau gue mencoba tanpa gue mencoba sebelumnya, gue langsung coba dan gue langsung record, itu biasanya menarik sekali karena gue pun kaget akan errornya gue sendiri. Biasanya kayak gitu pak. Jadi gue nggak akan edit videonya. Biar langsung upload ke YouTube lah. Gak usah edit ya. Jadi kalau error ya error gitu, kalian bisa lihat ekspresi gue error, kepusingan gue kalian bisa lihat. Kalau sukses ya syukur, enggak ya kufur. Gobless, ada update versi. A new version create next app is available. Oke, yarn global add create next app. Gobless. Oke, udah versi baru. Create next app titik. npx create next. Udah pak, aing mah ngapain gue anjing. Ini udah ada ya, udah pada masuk sini pak. Kita cek ke nextconfig.js. Seperti ini konfigannya. Apakah berubah? Kayaknya sih berubah deh. Kita cek package JSON apakah dia versi 13 atau belum. Versi 13 ya. Next 13. No. Cek ke bagian pages ada yang berubah atau tidak. Tidak, sepertinya seperti biasa. Sini cuman ada API yang isinya hello, keluar Jondo. Gue ganti jadi API Cuy University. Oke. Merah nah apa gue?
Kenapa gua merah-merah ya? Ini kenapa? But cannot find module next bubble, require bla 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 bla. What? What? Kenapa gua error? Kok gua error? Oke. Ntar kita coba build dulu, npx next build. Make sure ini lancar-lancar aja. Jadi buat yang belum tahu, next build ini untuk kita ngebundle seluruh folder ataupun file yang kita punya yang udah kita coding, dibundle dari itu semua dijadikan satu folder. Di sini kalian bisa lihat jadi muncul satu yang namanya titik next, ya enggak? Kalau gua buka, dia terdiri dari berbagai macam chunk atau pecahan-pecahan file yang sudah kayak macam encrypt, kayak macam ke encrypt gitu. Nih ada chunk dan segala macam. Kalau lu buka itu bakal seperti ini. Bukan bahasa manusia ya, brother. Kurang lebih kayak gitu. Ya kita nggak akan fokus di .next-nya itu. Ini cuma make sure doang, dan kita coba running npx next start. Ini gua close ya. Ini gua close. Sudah running di localhost 3000. Kita buka localhost 3000. Yes, ini secara default muncul kayak beginian, bro. Dan ya ini mah sama kayak dulu, cuman dia versi mode dark sepertinya. Kalau dulu kan putih tuh, terang gitu ya. White mode, ini dark mode. Nothing special. Ya buat yang belum tahu seputar building dan bukan building ya, ini kan next start itu versi kita production mode, release versionnya kurang lebih. Kalau udah yakin kan, kita udah coding segala macem, terus kita yakin, kita bundle atau kita build, jadilah chunk kayak beginian, menjadi static gitu ya, yang di next ini. Terus di runningnya pakai next start. Jadi next start ini merunning yang di .next gitu loh kurang lebih. Oke. So kalau gua ubah di bagian index sini, gua ubah nih. Ini kan gua hapus nih, ceritanya gua hapus nih ya. Semua ini gua hapus. Gua hapus, sisain satu testing. Misalnya gini, dia tidak akan berubah, ini masih kayak begini, karena yang gua lakukan adalah pengubahan di versi development atau lokal. Untuk gua bisa melakukan perubahan ini antara ya dua hal nih bro, antara gua nge-build ulang ataupun gua running versi devnya. Kalau gua running versi devnya, npx next dev, kita reload browsernya, testing, yang tadi gua coding itu muncul. Itu standar building sih, standar fase-fase development kayak gitu. Itu bukan dari next 13 aja, udah dari dulu-dulu memang kayak gitu. So gua akan main di mode development aja ya, di npx next dev, dan kita langsung coba pakai beberapa fitur bawaannya dari si next 13. Yang pertama, sepertinya gua tidak akan fokus bermain di page sini. Ini gua biarkan awas. Gua akan close ini dan kita bikin satu folder baru di sini, namanya app. Di dalam next ini ya, bikin satu folder baru namanya app. Oke, kalau lu lihat struktur yang baru dari next 13 adalah seperti ini pak. Mana tadi? App directory. Ini ya. Ada layout, ada server komponen, streaming, dan support for data fetching asynchronous dari front end alias dari client. Async server komponen bisa ditaruh di depan, while you don't need to use the app directory when upgrading to the app directory consist. Bentar, ini gue juga sambil baca dokumentasinya karena kan gue belum pernah coba juga pak. Jadi mohon dimaklum kalau ini agak sedikit memakan waktu, tapi seenggaknya kalian bisa lihat gue lah, cara gue belajar hal baru kayak gimana gitu kan. Pages kayak begini, indeksnya tuh ini. Kalau app nggak ada penjelasan kah? Oh ini blog sih, dari doc sih, coba ya, dari dokumentasi. Pages. Ini dia pages. In the next, a page is a React component exported from JSX, TS, TypeScript segala macem gitu. If you create page about pages with dynamic route, pre-rendering to factor. Bukan ini juga, yang baru itu mana? Ini mah yang lama, ini yang lama. Anjir, app. Custom app.
Ini dia. Nah, alah sih rokok aing jatuh, Pak. Mohon maaf. Ini dia ya, override app page underscore app segala macem. CV No, sepertinya bukan ini, Pak. Sepertinya bukan ini. App custom app TypeScript app layout with a custom app single layout application. So agak gobles memang. Oke, anjir, gua bikin di sini ya. Gua bikin satu file page .cs. Kenapa yang merah-merah sih anjir? What the heck? Oh, oke. Coba biar gak merah-merah nih. Kayaknya something wrong. Peduli amat. Export default function apa ya? Page return H1 test page npx next dev. Error, Pak. Baca sini. Lu lihat, baca nih. Ini kita pakai fitur baru ya kan dari Next 13. Baca di bagian nih. The app dir is experimental. Please add experimental app-dir to your next config.js to enable it. Ini gua copy. Sini, masukin sini. Tempel. Anjir, kenapa codingan gua merah semua sih? Eksperimental bla. Udah gua close. Gua matiin, gua running lagi. Unexpected token. Seperti ini. Running lagi. Thank you for testing app-dir. Please leave your feedback tuh kan. Nah, ini pakai yang baru. Jadi di thank you in sama dia, tapi ada yang error. Kita baca lagi errornya. Anjir, error terus ya. Conflict app and page file found. Page and page index. Please remove one to continue. Oke, gua pakai yang baru, yang gua bikin baru sini. Yang page ini gua hapus indeksnya. Delete. Boom. Restart, run again. Beres sepertinya ya. You have enable experimental feature app-dir Next.js config segala macam. Thank you for testing. Ya, gue sudah di mode eksperimentalnya Next.js 13 dan kita buka browser. Test page. Ada ya bro ya, test page. Mana sih kamera? Ini kan, gue kira yang ini anjir. Test page masih kosong, nggak ada apa-apanya. Dan yang terbaru yang menarik adalah coba ke, nah apa sih? Ini nggak apa-apa ya, cuekin aja merah-merah. Cuman agak pedih anjing. Why my export itu merah-merah, Pak? Next bubble requires tag. Apa gue mesti next bubble kagak ketemu kah? Masa iya? Ada. Next bubble ada. Next bubble ada. Udahlah, biarin lah, kita cuekin aja. Oke, kita mulai. Ini testing page udah. Terus gua coba. Wah, tiba-tiba ada layout di sini. Ini kapan gua ngoding? Gua belum ngoding kan? Lu lihat ini kapan?
Gua belum create file ini ya. Sama sekali gua belum ya. Ini agak goib sedikit, tiba-tiba tercipta layout file yang mana kalau kita cek di dokumentasinya, the app directory makes it easy layout, complex interface bla 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 bla, navigation segala macam bla bla, weakness layout segala macam. Ya kurang lebih kayak konsep nge-layout biasa di JavaScript lah. Gitu sepertinya. Export di blog layout children. Alright. Jadi, oke, kita cobain dikit layout ya. Ini kan localhost 3000 nih headernya, masih ya ini test page. Gua coba ubah di bagian root layoutnya sini. Sini kita masukin title. Ini testing page. Save, check it out. Ini testing page. Jadi sudah integrate langsung sepertinya. Gitu. Ini testing page, test page. Oke, kita mulai agak-agak serius ya. Ini gua ganti jadi Dea free course main page. Begini. Terus di bagian page ini Dea free course main page. Terus andai kata oke, udah berubah ya. Dea free course main page segala macem. Andai kata gua punya 2 link. Taruhlah di sini gua punya navbar. Oh sorry, nav, dan kita pakai href dulu sementara saat ini ya. Ini home, dan yang ini misalnya postingan, slash postingan, slash doang. Kita save, check it out, home dan postingan. Loh, sorry, ini kita masukin ke dalam body. Ini bawaan dari sononya body anjing, ngeruapnya bukan div. Jadi ini gua taruh sini. Ini gua taruh di dalam div. Begitu. Yang artinya apa-apa yang ada di luar dari layout itu akan masuk layout kalau kita di direktori yang app, ya. Jadi layout itu kita nggak perlu lagi panggil di sini. Ini akan otomatis file-file yang ada di dalam app itu mengintegrate ke layout.js. Kalau dulu supaya bisa pakai layout itu kayak macam gini, Pak. Layout tutup di sini H1 bla 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 bla. Baru komponen yang di dalam sini ya, komponennya ya, itu akan masuk sebagai children dari layout gitu. Sini kan, ini children nih. Kalau dulu ini akan masuk ke childrennya. Kalau sekarang itu nggak perlu manggil-manggil layout lagi sini, import-import gitu nggak perlu. Jadi kita remove ini tuh nggak ngaruh gitu. Ini udah otomatis masuk sebagai layout ya, karena dia dalam satu struktur yang sama di dalam app directory. Loh, rokok gua udah jatuh lagi anjir, angin. Alright, kita next ke yang berikutnya. Layout ini navbar, gua styling dulu dikit. Udah berubah kan tampilannya di atas ya. Kita coba. Oh, bentar. Itu tadi kita lihat di dokumentasinya ada yang namanya si navlink ya kan? Nextlink udah pakai API dari elemen bawaannya HTML A. Jadi kita nggak perlu lagi pakai A, tapi kita pakai link. Caranya ini ganti pakai link dan kita import linknya, jangan lupa. Seperti ini ya. Nanti kita import linknya ya. Begini. Dan kita import di sini. Merah-merah gue benci dah. Next link. Seperti ini. Coba cek lagi ke browser. Oke. Postingan masih 404 ya, belum ada. Belum ada isian ya. Oke. Jadi, kita coba dulu bikin satu di sini postingan, satu folder baru, postingan. Dalam postingan ini kita ada page lagi, page.js. Kita bikin export default function postingan. Ya, gua pakai bahasa Indonesia aja biar gampang ya. Return postingan page. Begini. Postingan, ini page adalah pengganti index.js. Ya kan, kalau di dalam folder kan biasanya index.js itu yang dieksekusi ke browser sebagai URL. Kalau di sini enggak. Ini pakai page.js otomatis langsung pas kita ke slash postingan dia langsung postingan page. Ke home, ke postingan, ke home, ke postingan. Bedanya apa pakai next link dan enggak next link? Kalau pakai A, kita lihat.
Kalau pakai A, perhatikan browsernya bro. Ini gue pakai A ya. Lihat di bagian reload sini. Ini gue pindah. Muter kan? Tuh, kelihatan ya. Kalau kita pakai Nextlink yang udah integrate dengan API dari HTML itu sendiri, si A-nya terganti dengan ini jadi lebih robust lagi bro. Look at this. Adakah loading sini? Nggak ada ya. Tuh perbedaannya kurang lebih ya. Kita sudah menelusurinya nih. Oke, gua styling dikit. Langsung aja sini dah. Misal paddingnya 0 10 px 00. Oke, gue masukin ke sini. Sini gue styling lagi. Padding 15 px 15, margin kok 15 ya? Kenapa 15 ya? 16 aja dah. Margin 8. Oke, let's check it out. Seperti ini ya. Home postingan. Nggak apa-apa lah, begini dulu aja, jelek juga nggak apa-apa ya. Yang penting ada isinya dulu. Oke. Ya lumayan. Layoutingnya seperti itu, jadi kurang lebih. Yang di page ini terus apa bang fungsinya? Ini untuk API lah, kurang lebih. Ini si hello, ya kan tadi udah kita ubah. Kita coba eksekusi apa masih fungsi atau enggak si hello-nya. /API/hello masih ada. Dan maksudnya itu hello ini kan nama filenya. Jadi kalau di sini gue ganti jadi misalnya university, gua ganti sini university. Dia langsung sama aja. Kalau gue ganti yang lain-lain nggak fungsi kan. Jadi URL-nya itu based on nama filenya di sini gitu kurang lebih. Dan ini bisa untuk connect ke database langsung. Ini secara server ya. Ini API kan backend nih bro. Ini kayak Express.js sama gitu. Kalau misalkan dari belakang tuh ada data kayak apa kek gitu ya. Sini misalnya datas kayak gini. Name lalalala. Saya description lalalala. Terus ini kayak gini. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat misalnya. Save, terus lu buka lagi sini. Oh salah, sorry. Komanya kurang. Koma. Nah, kayak gini. Ini kurang lebih data dari API gitu kan. Bla 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 lah. Ya begitulah. Ini kita nggak akan terlalu bahas untuk yang /API-nya, mungkin di berikutnya, video berikutnya aja seputar penggunaan full yang di sini. Karena di Next 13 itu tadi fetching datanya enak katanya ya kan, dari dokumentasi, dari sumber-sumber lain pun di Next.js 13 fetching data enak. Kita akan coba fetching data di sini di bagian si postingan ini ya bro. Kita akan coba. Untuk fetching data gue akan pakai API dummy dari dummy JSON. Dari sini ini data supaya kita bisa consume. Gua akan pakai data ini ya. Ini ada datanya dari dummy JSON data list produk, listing produk kita akan keluarkan pakai Next.js 13. Right? Ini akan gua copy. Terus kita mulai fetching di sini. Dan bisa asinkronus, kalau gak salah di dokumentasinya gua baca Next.js 13 async ya. Data fetching async server component and extended fetch API enable component level fetching. Ini enak banget nih bener. Kadang-kadang kalau di sisi klien pakai asing-asingan suka memusingkan, tapi di sini sepertinya enggak. Async function misalnya ambil postingan. Gue pakai bahasa Indonesia sorry ya ini biar gampang ditangkap aja lah. Harusnya sih lebih bagus pakai general English gitu ya bro. Tapi untuk tutorial atau untuk iseng-isengan ya gak masalah. Di sini gua akan bikin satu variabel baru, const products misalnya, sama dengan kita fetch. Dan ini semua kita hapus, ya. Karena ini asinkronus maka async ini mesti kita pakaiin untuk pengambilan datanya pakai await.
Ini standar JS lah ya. Terus di sini kita return dari produknya, return products, dan kita buat dia JSON. Begini. Kita panggil di bagian sini untuk memanggil data yang kita fetching. Kalau dulu di Next.js itu pusing pak, harus ada return property segala macam dari atas ke bawah, dari atas ke bawah gitu-gitu. Pusing. Kalau sekarang kayaknya cuma gini doang bisa, fungsi. Kalau nggak salah ya. Untuk pengambilannya seperti apa? Gue coba lihat. Data await get data, export default async function get data, await get data, async function await get data, main bla bla bla. Oke. Ini kita ubah jadi async juga. Terus di sini gua akan bikin satu variabel. Langsung ngarah ke ini ya. Ini tuh langsung ngarah. Ini disebutnya apa sih? Bahasa Inggrisnya lupa gue. Itulah. Pokoknya langsung ngarah ke sini. Terus gua akan pakai use dari React.js-nya sendiri ya, bro. Ambil postingan kayak gini. Use-nya kita import. Di mana use-nya? Use. Loh, anjing nggak ada di snippet-nya, goblok. Import use from React. Merah-merah tai anjing. Oke, kalau udah gua di sini console.log produk atau my products. Kita ambil products-nya kayak gini. Kita coba cek. Mana localhost 3000 aing? Localhost 3000. / postingan. Apa sih? Inspect error, Pak. Mohon maaf. It's not a function. It's not a function. Wait. Bukan juga. Coba nggak pakai use. Muncul nih. Tapi kagak ke konsol. Ini undefined products dot. Harusnya bisa sih. Pakai use harusnya bisa loh. Use. Enggak pakai asing. Apa tuh? Gua lupa lagi. Pakai use kayak bagaimana cerita ya? Ambil postingan segala macam, use, ambil postingan. Gue sih pengennya pakai use, Pak. Kalau nggak pakai use ya standar kayak yang tadi gitu. Tapi use-nya kayak gak bisa. Solusinya harus merokok dulu, Pak. Await fetch return product JSON. Async function ambil postingan. Postingan. Ini ambil postingan page. Console log segala macam produk dari produksi ini, ya kan? Use ini ambil postingan segala macam gitu. Agak lain. Oke lah, next time lah. Anjir, gue mesti ngulik lagi, lupa Gak usah pakai use dulu berarti. Ya udah, kita pakai asing lagi aja. Asing sini await sesuatu. Sini sepertinya data. Undefined. Let x dulu dah, biar gampang. X. My product async function ambil postingan. Ini ya. Wah, infinity loop ini manjir. Infinity loop ini mah. Dea. Next row children, postingan children bla bla bla. Console. Anjir. Ambil postingan, kenapa tidak bisa? Bagaimana export default async function await fetch
resource JSON, export default, async function page, wait get data, const data, wait get data. Ya sama. Teteret. Itu kalau ciri-ciri panik begitu, Pak. Anjing, nggak bisa diklik pula. Hai. Beteng atau kebanyakan kali. Limit 5. Datanya kebanyakan, aing pinter. Limit dulu lah. Fungsi si anjing di limit ya. Gue kira nah, ada parameter limit, ternyata tersembunyi dia. Oke, datanya muncul. Sekarang gue pakai use. Apa masih nggak bisa juga use ya? Nggak usah lah, udah gini aja ya. Nih, kalau udah ketahuan kayak begini, ini kan ada di dalam products nih ya. Berarti x.products itu sama dengan langsung produknya. Ya udah enak. Berarti di sini tinggal products kayak begini. Thread. Ini kita pakai const I gitu ya, Bro. Terus console products muncul masih, dan di sini kita akan bermain mapping. Oke. Awas lu. products.map xi, taruh dulu aja kayak gitu ya. Gini, kita mapping hasil datanya karena udah ada ya kan. Taruhlah di sini kita punya div untuk x.title. Ya kan. Div key sama dengan i atau p dot atau x dot sorry ini produk aja biar gak pusing. Ini adalah index dan key-nya kita ambil dari index boleh. Lalu ininya kita div dan di sininya kita kasih produk dot title ya kan. Begini. Cek dokumentasi dummy JSON. Ada title, ada ID, ada description, price segala macem. Oke. Berarti ini nggak perlu pakai i juga bisa. Di sini ganti jadi produk.id. Ready. Let's check it out. Tidak muncul ke depan anjing. Nggak muncul ke depan. Returnnya itu apa dong? Beginikah? I got it. Oke. Lupa, gue udah lama nggak ngoding, Pak. Mohon maaf ya, gue udah lama nggak ngoding. Kita kasih H3 di sini dan kita masukin product title. Aduh, udah azan bro, asar. Mohon maaf ini. Kita percepat ya. Di sini kita kasih description untuk paragraf. Duh, kedengeran gak ya suara dan? Mohon maaf, ini kan gue nggak akan edit videonya. Terus di sini kita kasih nomor. Sini aja deh. Nomor produk.no. Yes. Seperti ini. Ini. Check it out. Nomor iPhone strip produk dot apa sih tadi dokumentasinya? ID. Ya bolehlah ID. Azan dulu, mohon maaf. Kita tunggu sebentar.
Allahumma diidawati tamah. Selamat ibadah ya buat kalian yang agama Islam. Gua lanjutkan dulu tutorialnya supaya kelar dulu ya. Sedikit lagi. Ini kita udah konsum API by the way tadi di mana tadi ya, sampai mana tadi, mapping ID, produk ID nomor sekian dan sekian sekian sekian, ini gua save ya. Jadi apa yang gua keluarkan di mapping ini adalah yang ada di dalam si ituannya, apa namanya, API-nya ya. Ini kan kita pakai dummy JSON API. Supaya ini lebih rapi mungkin kita pakai kurung bisa kali. Sorry. Begini, ini gua enter sini. Ini gua enter gini. Nah, gini ya. Coba cek lagi. Nomor 1, ini gua zoom in. Sorry, ini konsol udah nggak perlu lah karena kita kan server side tuh. Nah, kurang lebih kayak begini ya. Ini kalau di home, ini kalau di postingan. Nah, ini description, ini div. Oke. H3 kayaknya kegedean. Ini gua coba kasih P aja lagi atau B gitu ya, biar lebih tebal aja. Nah, kayak gitu. Atau bahkan di sini gue bisa pakai link dah. Link ref kayak begini untuk kita bisa dapetin detail produknya ya. Ref ke ya, ke-nya itu adalah ke slash produk slash ID-nya. ID-nya itu berarti kita mesti pakai kutip seperti ini, curak gitu, produk.id kayak gini. Oke. Artinya setiap kali kita klik judul maka dia akan direct langsung ke produk/id yang ada di API dummy JSON ini. Oke. /produk/id. /produk/id-nya kita mesti bikin langsung di sini. Bikin ID satu file apa folder. Satu folder kita bentuk seperti ini ya, pakai array ya. Nah, di Next.js ini artinya dynamic folder, bro. Jadi dia akan mengikuti arahan sesuai dari apa yang ada di parameter URL di atas gitu. Jadi kan di sini ntar bakal mengarah ke URL localhost 3000/produk/id-nya berapa. Nah, karena ID-nya itu dinamis alias berbeda-beda sesuai user ngeklik, maka kita mesti bikin foldernya pun dinamis dengan cara dibungkus pakai array gini untuk penamaannya. Di dalam sini kita bikin satu namanya page kayak tadi lagi gitu. Page.js. Dalam sini seperti biasa kasih aja namanya apa kayak gitu ya. Ini tuh ID, ya udah page aja nggak apa-apa kayak gini. Karena kita mengambil dari parameter yang ada di dalam page-nya, yang ada di URL, kita coba sini return params.id. Begini. Atau gini. Nah, begini deh. Oke. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Thread link is not defined. Oke, masuk sini, jangan lupa diimport ini link. Ini pakai acara merah-merah segala. Aish. Oke. Ya begini ya. Jadi pada biru-biru gini kalau kita klik ID 3 404 not found. /produk/3. Sorry, kita jangan /produk karena ini kan nama foldernya postingan dan ID ini ada dalam postingan, maka arahinnya itu bukan /produk tapi /postingan. /produk ID. Jadi otomatis dia bakal ngambil yang ada di dalam sini. Lu nggak ngerti pun ya nggak apa-apa lah, pusing-pusing lu. Bentar. Thread 4 ya muncul ya. Kita kolom lagi. Postingan. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Nah, tugas kita berikutnya adalah mapping lagi. Karena per masing-masing ini itu punya deskripsi di dalamnya ya kan. Ada dua cara. Antara lu simpen di sebuah state, apa-apa yang udah lu mapping di sini kan dapat detailnya banget tuh. Ini enggak? Kalau lu cek di sini, ini kan gua console log produk nih, produk dari hasil fetching ya yang ada di sini. Lu di sini sebenarnya udah dapetin ID 5 tuh detailnya, ratingnya berapa, stoknya berapa, brandnya apa, segala macem. Lu bisa tampung ini ke sebuah state, lu bikin konteks dan segala macamnya kayak begitu. Dan nanti lu bisa passing state tersebut sebagai prop ke
folder ID ini di dalam page ini. Tapi kita nggak akan pakai itu karena di API sini itu ada tersedia juga untuk yang /id-nya. Nah, itu dua opsi ya. Lu mau pakai yang model hit lagi API atau model lu taruh di dalam sebuah state gitu kurang lebih. Gua akan pakai ini. Ya, kita copy. Kita bikin di sini lagi hal yang sama. Async function get detail postingan. Ibarat kata kayak gitulah. Taruh ini, taruh await sini, taruh let detail postingan sama dengan ini, ya. Kita pasting di sini ID-nya. Kita ganti URL-nya. Jadi pakai ID. Gini, bro. Oke. Return detail postingan.json. Lalu kita panggil di sini const detail sama dengan get detail produk. Asing ya tadi ya, asing lagi. Await get detail produk console.log detail produk sama dengan detail. Biarkan seperti ini dulu. Save. Kosong ya. Untuk yang di depan home, mana tadi? Yang console log awal gua hapus dulu. Nah, ini kita hapus. Nah, di sini artinya untuk yang parameter display ID dinamis ini, itu kan kita udah ngambil param nih. Lalu param ini kita ambil dan kita hit ya ke function yang udah kita bikin untuk get detail postingan. Get detail postingan ini mengambil parameter ID ya. Sedangkan di sini belum kita passing, maka kita kirim keluar sana ID-nya. params.id. Maka satu function ini akan mengambil ID ini dan dilempar ke API /product/id. ID dari mana? ID dari sini. Ini dari mana? Ini dari sini. Ini dari mana? Ini dari sini. Ini dari mana? Ini dari sini. Gitu. Kita coba save, back, dan home, postingan, klik 2 dan kita lihat di console log detail produk 2 ya, muncul ya, detail produk 2 ini nih. Ini detail produk, ininya 2, iPhone X. Kita ngeklik iPhone X ya kan. Yang 2 tuh kan iPhone X. Nih, kalau gua klik yang Oppo atau yang Huawei P30, klik ininya masih gini, tapi di sini lu lihat nih, detail produk 5 Huawei P30, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Atau gue zoom in lagi? Udah cukup segini kali. Segini. Ah, enggak lah, kegedean itu mah, segini ya. Tugas kita berikutnya adalah, ada yang bisa nebak? Memunculkan detailnya langsung sini. Kita mapping lagi gitu bisa. Ya, ataupun kita bikin ini menjadi, ya kita coba mapping dulu dah. Ini lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kayak gini, ini copy aja. Masuk sini. Pret. Ganti produk jadi detail. Ini kita tambahin S, ini kita tambahin S, ini kita tambahin S, dan di sini kita ganti jadi detail. Ini kita ganti detail, ini detail, ini detail, ini detail, ini detail. Gitu. Save. Details.map is not a function. Tar. Details.map is not a function. Oh, sorry. Nggak perlu di mapping. Ah, aing. Salah, sorry, nggak perlu di mapping ya. Berarti bener udah detail doang kayak gini. Ini nggak perlu di mapping lagi, kita tinggal return aja. Detail dot apa lu maunya, misalnya tadi ada description, ada rating ya, misalnya rating. Kalau lu lihat sini, refresh dulu, 4,09 itu rating punya si Huawei ya. Nah, kalau ini mau kita bikin lebih alright lagi, taruhlah seperti ini. Biar lebih enak aja gitu ya. Oke, rating sama dengan detail.rating. Gue copy. Ada apa lagi? Ada stock brand kategori. Oke. Sini brand dulu.
kategori, rating, stok, harga ada, price ya, price, dan description mungkin kita masukin lagi, description, dah kayak gitu. Image nanti kita masukin. Sementara gini dulu, brand itu ini, kategori itu ini, terus detail ratingnya itu ini, stoknya berapa kayak gitu, harganya, terus deskripsi, kategori. Nah, ini jangan lupa dikasih kurawal. Ini juga, karena kan itu ngambil dari variabel ya bro. Kayak begini. Let's check it out. Muncul brand Huawei, kategori smartphone, rating, bla 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 bla. Kita ke home lagi. Postingan tadi Huawei, sekarang coba Samsung Universe 9. Samsung smartphone 4, ratingnya, stoknya dan deskripsinya Samsung new variant bla 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 bla. Postingan lagi iPhone 9, Apple smartphone bla 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 bla. Ada yang kurang, description apa? Title ya. Masukin di sini title. Title merek lah gitu ya. Ini brand tuh merek, ini seri. Gitu. Coba seri iPhone 9 merek Apple, kategori bla bla bla. Masuk ke Oppo F9. Oppo F9 udah sesuai. Tugas berikutnya adalah ini kita ganti jadi layout supaya bisa merenah gitu. Biar dia ada di bawah. Kita coba ya. Ini gua ganti jadi layout. Layout. Ini kita ganti jadi layout. Dan kita save. Ini akan error 404. Berarti kita bikin satu page baru sini bro, di ID-nya page.js. Lalu di sini kita tinggal export default function page, return testing misalnya gitu. So kayak begini. Oke, bentar. Page wait. Page itu kita return biar dia jadi layout full. Maksud gue pengen supaya ketika di postingan sini pas diklik dia ada di bawah sini. Dia ada di bawah sini tanpa harus pindah ke sini. Jadi ininya masih ada nih. Postingannya masih ada. Ininya harusnya masih ada. Oh, I see. Bentar, ini gua salah ya. Ini Oke, ini biarkan jadi page dulu. Ini page ini gua hapus. Tunggu. Ini gua hapus. Jadi gua pengennya dia itu enggak ke page baru. Ini akan gue ganti jadi layout. Di dalam postingan, yes, jadi layout. Ini gue ganti jadi layout. Seperti ini, dia akan hilang. Dan gue akan bikin satu di sini page. Export default function page, return postingan. Check it out. What? ID page layout. Something went wrong. /postingan/produk ID. Ke sini. Ini page udah ngambil param ID. Aing pusing. Ini udah berubah-ubah tapi dia nggak nongol situ. Returnnya apa ya? Gua lupa anjir. Apakah
apakah returnnya harus kayak macam home? Dia harusnya muncul ke bawah sini, Pak. Ini udah ID, jadi pas slash ID dia akan page. Page ini dieksekusi. Ini layoutnya itu seperti ini. Layoutnya. Ini layout kayak gini. Ini layout kayak gini. Untuk memakai layout yang ada di ID, ini harusnya ini kan page, dia course page, Spotify page, export default page, testing new page. Layoutnya ini, children ini akan memanggil yang page ini. Maka childrennya di sini, children taruh di sini, children, sorry, div lagi, children. Itu dia, gua kurang teliti. Begini, home, postingan kosong semua, testing new page. Oke. Di bagian sini mana testing new page ini? Ini mesti gua return apa anjing? Kosong ya. Loh, malah muncul semua anjir. 9/9. Hahaha. Layout ini gua mesti yang ini gua ganti jadi page lagi. Jir. Ya. Ini page gua hapus. Up. Dia ada anjing. Dia yang ini jadi page lagi. Ini page, ini nggak pakai children gini. Ini bukan di sini. Begini. Di sini lagi. Jadi layout. Ini jadi layout. Salah, bukan. Bukan. Page. Fuck man. Pada sini gue bikin layout baru ya. Oke, gue coba dah. Layoutnya ini situ. Kalau ini jadi layout, ini gue jadi layout, ini udah berarti ada terus. Gue bukan ke sini tapi gue mengambilnya ke sono. Ya, oke. Children. Return product.map. Bentar ya. Return
Masih return react gue lupa return. Ini pakai merah-merah pula, ya udah bener kayak gini kayaknya. Return begini. Ini mappingan data. Atau gini deh. Jing. Nah, begini. Gua naikin ini ke atas. Tah, kieu, brother. Sini gua kasih div children. Apakah benar seperti ini? Ini udah nggak ada layout. Ini page param sip layout, dan di sini ada page. Muncul nih si tes bangsat nih. Tes ini yang ini ya. Nah, ini nih. Oke, tes bangsat udah muncul. Akhirnya. Itu maksud gue. Ini berarti kita kosongin gitu ya. Masa sih? Jelek banget. Refresh ya. Home. Nah, ini kosong ya. Nggak ada nih. Dia harusnya muncul di bawah sini. Jadi gua akan coba BR dulu. BR dulu di sini. BR atau HR lah ya. HR. Loh, kok malah di situ sih? Sorry. Bukan di situ tapi di sini. Oke, gua close pusing anjir. Gua fokus di bagian sini dah. Oke, ini udah ada batasnya ya HR-nya. Kalau gue klik Oppo F19 maka dia harusnya muncul sini. Nah, ini detailnya si Oppo. Oke. Kalau gue klik Samsung 9, dia berubah Samsung 9, iPhone X dia berubah iPhone X, iPhone 9, iPhone 9, 30. Itulah kurang lebih Next.js 13 ya, bro, dengan mainan layouting seperti ini ya. Dengan direktori struktur folder yang seperti ini. Aku pusing. Ini masa isinya return gini? Kocak dah. Di dalam sini ada apa ya? Sini detail lah. Gue taruh di sini H1, H3, detail produk. Gitu. Gua balik lagi detail produk nih ya. Si bangsat hilang anjing iniannya karena ke replace sama yang page sini gitu kan. Masih ada nih, PR masih ada nih, sepertinya PR masih ada. Layout ini semestinya dia ada di mana sih anjing? Kalau lu masuk dalam sini gitu. Coba lu masuk dalam sini dah. Nah, udah lu coba masuk dalam situ. Home, postingan, detail produk. Masih penasaran gua. Oke, ini home, ini postingan. Dalam postingan itu cuman ada kayak begini, detail produk. Di dalam postingan tuh ini. Di sini seharusnya gua layout page tadi gak jadi. Nggak bener sih. Nggak bener lah. Cuman gua nggak paham yang ini. Ntar gue ngulik lagi dah. Kelamaan videonya ntar, kasihan kalian. Ini menghilang.
terreplace oleh yang ada di dalam sini ketika kita klik. Jadi sebaiknya ini memang tidak perlu ada. Kalau ini nggak mesti ada, so why kita harus ngoding di sini, return gitu? Tae. Gue yang salah sih, yakin gue yakin sih. Oke. Ada satu hal lagi mungkin yang belum kita coba adalah image ya, gambar bro. Kita coba satu gambar di bagian detailnya sini di page di ID. Sini kita masukin images dari Next.js nya langsung. Import from next/image image src detail dot apa tadi di sini ada apa, images array keberapa, thumbnail aja deh, thumbnail, terus placeholder blur. Error? Hah? Image with src missing required width property add image. Oke, kita harus kasih width height-nya berarti width 400, height 400. Aman, kita coba cek. Home, postingan iPhone 9. Cannot read property undefined detail dot thumbnail .jpg. Bener kan? Bener kan? Harusnya bener dong. Apa bukan image src ya? I see. Kita coba cek dokumentasinya dulu. Untuk image yang dari URL itu sepertinya bukan yang ini ya. With height alt optional props, src nya itu bukan dari URL. With alt loader my loader. Iya. Dia bukan dari itu, bukan dari sono. Kalau ini nih sepertinya kode mode di sini apa nih? img src test.png with height string. Ngaruh kah? Harusnya sih enggak. /1 image with src salah ternyata. src nya salah ini. https ini kebuka nggak sih? Ada property but it's missing blur data URL. Itu nggak ada blurnya pak. Invalid is a props bla 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 on next image hostname dummy.json is not configured under image. Oke, kita harus setup dulu next config-nya. Apa images ya? Gini kali. Mana? Images ini dia. Gobless. Oke, itulah. Ya ini real ya, bro. Jadi kalau gue pusing ya mungkin kalian suatu saat akan seperti ini juga.
Ini kita ganti jadi dummy.json.com. Let's get it out. What? Sih ini dummy.json.com https. Oh, mesti dimatiin dulu, mohon maaf. Karena kita ngerubah config jadi harusnya dimatiin dulu. Let's check it out. dummy.json.com nggak pakai TTPS, nggak pakai apa-apa. Balik dulu postingan iPhone X. With hacknya itu harus ya, artinya kalau gua nggak adain with hacknya, gua coba awasin ya. Tuh harus pakai with minimal. Nanti hacknya akan otomatis ngikutin harusnya. Oh enggak sih ya. Coba. Nggak bisa yang pakai blur gitu, nggak bisa. Ini jadi ya seperti inilah. With hack. Kayak gini tanpa blur ya. Ini sebisanya tuh kayak gini, bro. Kenapa lagi? Kenapa lagi katanya? Ini Oppo. Kalau ke sini? Oke, kalau ke sini? Oke. Oke, aman ya, bro? Udah berapa jam gua? 1 jam. 1 jam 14 menit. Mencoba Next.js 1 jam 14 menit. Oke, satu lagi. Let's say zaman dulu kita kalau mau pakai loading bikinlah sesuatu gitu kan. Ya lumayan ribet, validasi segala macam ketika fetching data. Now Next.js 13 yang gue tahu no lagi setup. Jadi yang perlu kita lakukan tinggal di area sini, new file loading.js, export default loading, return div loading, Pak. Let's check it out. Take a look, bro. Loading, Pak. Bah. Error anjing. Loading, Pak. Cannot read. Ini sih yang 2 agak-agak bermasalah, bangsat anjing. Wey. Tadi nggak error, sekarang kok jadi error. Kenapa ya? Apa salah gue? Gue mau ngelarin video nih, mau stop recording, anjir nggak kelar malah. Sini ya. Detail thumbnail ini udah bener loh. I see. Coba mode production. Gitu kalau bikin loading jadi simple kayak gitu. Tinggal bikin satu file di root sini, kasih nama loading, muncul. Error ya tinggal bikin lagi satu file error, muncul. npx next start. Coba. Ini anjing efek-efek yang tadi gue bikin nih. Efek-efek ini nih, bangke.
Efek-efek sini sepertinya yang pas gambar ini mah asli. Detail dot, coba kalau gua langsung ke images ya. Gini, misal. Nih gua masuk ke yang sini nih langsung. Loading udah fungsi ya. Ada ya. Oke. Ada yang nggak ke load tuh. Ya tergantung data. Tuh, ini ada yang nggak ke load. Ini kalau kita pakaiin ALT bisa mestinya tuh. Sini. ALT detail dot thumbnail. Gini. Si thumbnail ini bermasalah anjing, bener-bener dah. Ini aja. Ini pakai yang 2. Aman ya? Itu masih nggak bisa si Samsung. Nah, apa sih Samsung? Gambar lu kenapa Samsung? Agak lain anjir. Ya, tapi lah setidaknya berfungsi lah ya. Si gambar pada muncul lah ya. Home segala macem gini-gini. Oke, gue coba bundle lagi ya. Kita coba. Ini dari awal sih udah aneh gue. Gue merah-merah gini gak tau kenapa ya. Gue belum cari tahu juga. Next bubble gue kagak ada katanya. Missing cannot find module next bubble. Emang iya? Mana not modul aing? Bubble tuh harusnya ada lah. R A B C D F G H I J K L M N N N N N A B C D F G H I J K L M N. Next bubble ada loh. Next bubble.cs ada loh. Wah, sometime kayak begitu bro. npx next dev next start. Versi production 1 jam 20 menit. Ya gua kangen aja nih mah, pengen ngoding gitu loh. Ya, jadi menarik kan? Menarik. Refresh, oke, posting kenceng ya. Set. Ntar gue tadinya mau udahan tapi belum, gue masih penasaran. Gue masih penasaran apa dari mana ya? Itu dari mana ya? Atau jangan-jangan dummy JSON sih betul. Dari mana ya? Woi. Protokol. If you are using an old, oh, ini yang terbaru, gue coba masukin dah. Dummy JSON. Path name, image. Ini nggak perlu lah, begini. Goblok banget gua. Let's do this. Aman. Versi bundle. Curigakan. Kalau kalian ada yang tahu dan udah berhasil ngulik, kasih tahu di kolom komentar ya bro ya. Home, refresh, posting. Fuck man.
Digest property is include an error instant which may provide the detail and the nature of the photo. What happened? Versi prod kagak mau. Sebenarnya solusinya gampang sih. Gak usah pakai next image, IMG kayak gini. Oh, atau jangan-jangan nggak perlu pakai ini, gini doang. Gini doang. Atau jangan-jangan gini doang. Jangan. Ya, versi dev. Loading pak. Tatara. Kita tambahin loading lagi di sini. Loading ini kita masukin sini. Coba ya. Loading detail. Kita build. Kan udah, kok salah? Udah mau jam 4 anjir. npx next start. My god. Ntar gue coba di Project Real dah Next.js ini pakai API langsung. Kita bikin API-nya, terus kita database-nya segala macam di Nextcore kalau kalian request lah ya. Oke, let's start. Let's do this. Refresh postingan. Tetap gak bisa. Next image go bless. Udah dimasukin nih aset sama gue. Gue masukin ya sama gue nih. Protokol segala macem udah. Gini doang juga cukup sih harusnya. Ya gak? If you want to use a cloud provider optimize image instead of use it, you can configure loader file. This was a relative root. Yes, I know that. I know. Next image. Bener-bener anjir. Nah, harusnya kayak begini nih kalau next image nih. Harusnya ini perkara image doang jadi masalah nih. Harusnya begini. Bukan dari URL sono, jadi diimport gitu, tapi bisa juga sih kayak beginian. Coba gua ganti jadi IMG biasa ya, IMG HTML biasa ya. Gua ganti nih. IMG kayak begini biasa nih. IMG biasa nih, Pak. Posting. Bisa anjing. Ya kan? Damn it lah. Parah, udah mulai kasar-kasar nih, gue bahaya kalau diterusin nih. Ini mana? Next image stable ya. Faster bla bla. Cuman ini untuk statik kayaknya. Ini powerful component allowing to easy display without bla 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 bla. During the next survey 7 and it now improve rada. C+ lalala. Tuh, ini harusnya deh. Harusnya memang yang dari aset
kita gitu loh. Ya enggak. Nih kita coba ganti font ya. Cons Inter last name ini. Ini simpen di mana nih? Kalau sempurna also support bla 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 bla. Gua taruh di layout dah. Oke, gua taruh di layout sini. Di yang iya di sini deh. Coba. Cons Inter HTML. Oke, ini class name gua masukin ke sini. Ini awas. Dev. Let's look. Refresh. Import Inter from cannot resolve next font Google. Belum keinstall kayaknya. Kayaknya belum terinstall. Belum terinstall, sorry. Install dulu pak. Mana tadi font? Next/font. No request bla bla bla. Next font Google. Next font Google gua kagak ketemu. Berarti mungkin bukan di sini. Mungkin bukan di situ. Kita harus di root elemennya. Di bagian sini sepertinya. Ya gak? Masuk sini. Kita masukin sini. Apa langsung berubah atau enggak? Thank you. Let's replace. Error. Inter cons Inter sama dengan Inter next font Google. Font Google-nya ada kagak ini? Next font Google. Font kagak ada euy. Apa gue mesti install kah? Saya sih. Bukan. Tolol banget anjing. Dia taruh mana? Taruh mana ini next font? Gua mau coba. This new convenient Google font or static in mind. Download built-in time. Custom font also support include automatic local font. Next font local. Font local. You can customize every time. Blah 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 blah. Ini dia. Ini dia. Subset display preload. Oke. Lah. Next.js-nya aja hilang anjir. Woi. Kita cek di Google Font ada font apa aja sini. Roboto. Gak bisa. Gue nggak ngerti. Mana deh cara next font. Makin lama makin hancur nih anjing video gue nih. Semakin terlihat gue kepusingan mempelajari ini ya. Lumayan lah, tapi nggak apa-apa lah. Ini cukup menarik ya untuk dipelajarin dokumentasinya. Karena versi 13 kan masih kayak beta gitu loh.
cukup memusingkan bagi gue. Ya nggak tahu kalau bagi lu sih. Kalau gue sih agak bingung nyari docsnya tuh harus kemana. Ini kayak cuman gini doang tapi remove external link segala macam di sini bla 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 9 CSS building. Custom also but in anjing. Ya kan? Ya kan? Gue bilang juga apa? Ini mesti diinstal. Percaya anjir, ada sesuatu gue bilang. Jadi mesti mencari docsnya tuh dalam-dalam. Google Font kayak begini kan, inter children layout tuh kan di children, HTML lang segala macem. Ini kita udah di bagian layout yang ini layout mana lagi? Layout yang ini kan? Yes, ini gua close dulu dah. Close. Ya, ini di bagian navigation dan children semuanya mestinya kalau kita masukin ini dia akan langsung semua berubah fontnya. Just take a look. Font loader must be called and assigned to accounts in the module scope. Gini bro, kalau lihat orang loading pusing kayak gini. Ini lagi mencoba nih, bukan project asli nih. Akhirnya ternyata harus di restart dulu pak. Oke, sudah berubah semua fontnya menjadi Roboto ya. Menjadi Inter ya. Coba kalau gua Roboto, ini masih penasaran gua. Roboto remove, restart, then back to home. Roboto is not defined. Roboto restart, nyalain lagi, buka, refresh. Harus pakai wake. Oke. Sepertinya di mana parameternya tadi? Kita cek lagi. Penasaran ya, bentar. Class name, children, react, node segala macem. Nih, wake. Taruh sini. Gua pengen tebal, misalnya 600. Matiin, nyalain lagi. Make sure aja kayak gitu biar gak pusing. Refresh, boom. Hah? Oh nggak ada 600 pak, 500. Fuck lah. Ya, begitulah bro. Wihihihihi. Itu ya. Itulah intro kalau gua nyobain Next.js 13, kurang lebih kayak gitu. Ini pertama kali ya. Pertama kali gua mencoba Next 13. Pusing karena dokumentasinya jujur muter-muter. Dari sini lu masuk, pindah sini, dari sini lu sana segala macem. Tinggal PR-nya tuh tadi PR-nya itu yang IMG ini ya. Belum kekulik nih gue. Next time dah. Kelamaan ntar kalau ngulik itu. Nah ini nih. 13 powerful bla 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 bla. Yang ini nih, ini mestinya static sih. Kalau yang dari URL gue nggak tahu, harus kayak macam pula kayak gimana. Coba ini gue build dulu. npx next build.
Jadi yang image belum sempat kecoba ya. Terus gua akan coba masukkan ini ke Vercel. Iya, gua akan coba masukin ini ke Vercel dan ke GitHub juga kayaknya. Coba terus Vercel. Yes. Vercel. Oke, gua add new item, new project, GitHub, April. Alright, gua bikin satu repo baru, Next.js 13 live code. Oh, GitHub tampilannya baru nyadar gua. Oke, kita coba running yang npx next start. Refresh. Oke, refresh ya, aman ya. Postingan iPhone X muncul. Sip. Udah gua close. Kita deploy. Ini gua matiin dulu. Gua awas. Gua masuk sini. Terminal biasa dah. PowerShell. Oke, kita panggil ini, tempel sini. Git init, git add readme, git commit min m next 13 1, git branch min m main, git remote add origin https github. Kenapa nggak di copy aja bang? Kagok anjir. April/next.js 13 live code.git git push min u origin main. Done. Refresh. Masuk. Jelek banget. Refresh lagi. GitHub. Import. Yes, directory set deploy. Oke, deploying proses ya. Sedang building. Aman nih mestinya. Ini linknya ada di deskripsi buat kalian mau lihat full code-nya. Jadi cek aja. Kalian bisa cukup pusing dengan penjelasan gue tadi sepertinya. Ya. Karena ini sebenarnya nggak tau lah tutorial atau apa kek. Yang penting mah gue mencoba ya, mencoba si Next.js 13 dari sudut pandang gue ya kayak gini. Menurut gue, ya ini langsung ke kesimpulan sambil nunggu ya. Menurut gue Next.js 13 ini ya udah pasti improvementnya sangat tinggi sih. Cuman kalau dari nol banget, lu pertama kali ke JS masuk langsung ke Next 13, kayaknya kan agak sedikit kepusingan pak. Kayaknya gitu ya. Kayak linknya udah ada di deskripsi YouTube juga. Blog. What? Apa gua belum git add tadi ya? Woi. Ntar dulu. Loh. Kenapa masih default kayak begitu sih? Kenapa? GitHub. Tar. Kenapa masih default seperti itu? My repository. Oh, app-nya kagak masuk bangke. Git ignore. Sini pasti ada nih app nih. Kenapa app-nya kagak masuk? Gua add lagi dah. Coba check it out. Nah, ini baru ada. Otomatis Anda harusnya pindah dong, deploy lagi dong. Ya enggak sih?
enggak sih. Deployment. Nah ini nih, sedang building ya, proses. Oke, building. 1 jam lebih mencoba Next.js 13. At the first time bro, kayak gini kurang lebih. Pusing gak bang? Lumayan. Karena gue udah lama gak ngoding JS. Terakhir project gue di Python. Balik lagi ke JS agak aneh gitu. Jadi lupa lah. Next.js terakhir gue pakai tahun lalu. Pas Next.js 12 apa 11 ya. Ini pokoknya gue udah lama gak ngoding JS. Oke, sudah muncul ya. Sudah aman nih. Ini linknya ada di deskripsi, kalian bisa cek untuk yang hasil jadinya seperti apa. Kurang lebih kayak gini. Sebelumnya sorry banget kalau video ini gak gue edit, jadi ya kalian nikmatin aja lah kayak gitu. Home, posting. Oke. That's good. Home, refresh, posting. Kenceng amat ya. Kenceng amat. Set. Oh, ini loading gua hilang. Yang satu nggak apa-apa lah, nanti di update-nya nanti. Loading detailnya harusnya ada loading di luar sini. Ya udah deh, gua update lagi deh. Ini gua copy di bagian sini. App ini kita bikin. Astagfirullah. Loading. Gini. Di bagian postingan itu udah ada ini loading. Sini kita bikin loading.cs. Loading lagi. Itu. Ya, sini ada loading. Loading detail, Pak. Dah cukup. Oke, gua add lagi. Dah. Itu akan otomatis terupdate website ini. Ya pokoknya kalian cek di deskripsi. Kalau ada saran, masukan, atau pengetahuan seputar Next.js 13 bisa dicantumin ke kolom komentar. Tapi harus lu coba dulu ya. Jangan lu mengeluarkan argumen tanpa lu mencoba sebelumnya gitu bro. Jadi kayak lu misalnya baru cek orang, punya orang kayak gini terus lu berkomentar sebelum lu mencobanya. Menurut gue sih sebagai programmer ya yang beredukasi tinggi, harusnya kita berkomentar terhadap sesuatu yang beginian itu setelah lu mencoba lah, biar lu tahu oh ternyata enggak juga ya, misalnya gitu. Kalau gue sih lebih prefer kayak gitu, supaya nanti suatu saat ketika lu nongkrong terus lu debat, lu ada bahan karena lu udah mencoba, lu bisa membuktikan, lu bisa ngeliatin ini bro gue udah coba loh kayak gini, apa yang gue omongin tuh ini kayak gitulah. Ya apakah ini worth it untuk pemula? Menurut gue sih worth it aja gitu. Cuman memang learning curve-nya agak sedikit muter ya, namanya juga framework dan ini masih baru juga, jadi pasti pusing lah gitu. Tapi ini semoga bermanfaat ya buat semuanya. Kurang lebih ya ini adalah si project hasil jadinya dari Next.js 13, updatean seputar Next, dan semoga bisa menginspirasi. Tuh loadingnya udah muncul ya, kalau tadi kan belum. Lu loading. Cara supaya lu bisa ngecek loadingnya kurang lebih seperti mana ya, home. Ini gue refresh lagi ya, loading iPhone 13, network ya, lu ke network dulu, sini network, terus lu pelanin fast 3G, sini cukup, lu balik ke home, loading, ke postingan loading, ke sini loading lagi, ya kan, kelihatan ya loadingnya. Nah itu kurang lebih ya. Dah gitu aja, gue udah lama nggak ngoding, jadi semoga bisa bermanfaat. Next.js 13 buat kalian yang anak JS dan mau masuk ke JS bisa dicoba, boleh, apalagi untuk belajar mah bebas ya bro. Kalau bermanfaat ya alhamdulillah, nggak pun ya mohon maaf gitu kan ya. Kalau lu nggak mengerti ya harus, kalau lu pengen mencoba ya harus juga. Pokoknya mah namanya hidup penuh cobaan, bener. Error ya error, nggak apa-apa, jujur aja error, pusing ya pusing, nggak apa-apa, bodoh ya bodoh, nggak apa-apa, pinter ya pinter, syukur gitu. Udah ya, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.